Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin Haryansyah dari Fakultas Dakwah Prodi Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan menjalankan tugas UAS bahasa Arab. Adapun judul yang saya ambil ialah tentang membahas tentang laisa. Laisa adalah salah satu bentuk fi'il nakis atau kata kerja tidak sempurna. Dalam bahasa Arab, laisa digunakan untuk menunjukkan perniadaan atau negasi terhadap suatu keadaan. Dari fungsinya mirip dengan kata bukan dalam bahasa Indonesia. Contoh, sini ada dua contoh. Huwa talibun, dia adalah seorang pelajar. Yang kedua itu huwa laisa taliban, dia bukan seorang pelajar. Yang kedua, kedudukan laisa dalam tata bahasa Arab. Yang pertama itu ada jenis fi'il. Laisa adalah fi'il madi atau kata kerja bentuk lampau, meskipun penggunaannya tidak selalu menunjukkan masa lampau. Yang kedua, laisa termasuk fi'il nakis, yaitu fi'il yang tidak sempurna karena membutuhkan isim atau subjek dan khobar atau predikat untuk membentuk makna yang utuh. Yang kedua itu makna yaitu bermakna perniadaan atau naifu. Bermakna perniadaan atau nafyu terhadap sesuatu pada saat tertentu. Yang ketiga itu struktur kalimat laisa. Dalam rumus umum, laisa ditambahkan isim laisa atau marfu, ditambahkan khobar laisa atau manshub. Yang pertama itu isim laisa berfungsi sebagai subjek dalam keadaan marfu atau dengan harokat dhammah. Yang kedua itu khobar laisa berfungsi sebagai predikat dalam keadaan mansub dengan harokat fathah. Contoh, laisa talibu mujtahidan, pelajar itu bukan rajin. Nah, dari kata laisa yaitu kata kerja, dan at-talibu itu isim laisa atau subjeknya marfu, subjek atau marfu. Yang ketiga itu mujtahidan, khobar laisa atau predikat mansub. Yang keempat, konjungsi atau tasrif laisa. Di sini ada bentuk kata, terus ada bahasa Arabnya dan artinya. Yang pertama itu bentuk kata saya bukan. Nah, bahasa Arabnya kan lastu, artinya saya bukan. Yang kedua itu kamu laki-laki bukan, bahasa Arabnya lasta. Yang ketiga itu kamu perempuan bukan, atau lasti. Yang keempat itu dia laki-laki bukan, atau laisa. Yang kelima dia perempuan bukan, atau laisatu. Kami bukan, lasna kalian laki-laki bukan, lastum kalian perempuan bukan, lastunna mereka laki-laki bukan, laisu mereka perempuan bukan, lasna. Terus yang kelima, contoh kalimat dalam bentuk lengkap. Yang pertama itu laki-laki tunggal. Laisa rajulu muhaddisan. Laisa rajulu muhandisa. Laki-laki itu bukan insinyur. Yang kedua, perempuan tunggal. Laisatil mar'atu tabibatu. Perempuan itu laisatil mar'atu tabibah.
Perempuan itu bukan dokter. Yang ketiga itu aku atau saya. Lastu muta'aban. Saya tidak lelah. Dan terakhir itu kita atau kami. Lasna tulaban. Kami bukan pelajar. Laisa, ada catatan penting tentang laisa. Yang pertama itu laisa tidak menerima nasib atau tanda nasab pada isimnya, karena isimnya selalu marfu. Yang kedua itu khobar laisa selalu mansub, sehingga harokatnya adalah fathah. Terus yang ketiga, laisa tidak dapat digunakan untuk menunjukkan masa depan atau masa lampau secara eksplisit, walaupun bentuknya fi'il madhi. Penggunaannya tetap netral terhadap waktu. Terus yang ketujuh, perbedaan laisa dan la nafiyah lil jins. Laisa dan la nafiyah lil jins sama-sama digunakan untuk perniadaan, tapi berbeda dalam struktur. Contohnya itu di sini ada laisa dan la nafiyah lil jins. Dari laisa itu termasuk fi'il nakis, dan la nafiyah lil jinsnya termasuk huruf. Laisanya isimnya marfu dan khobarnya mansub. La nafiyah lil jinsnya isimnya mansub dan tidak memiliki khobar dalam bentuk jumlah. Terus laisanya digunakan dalam fi'il. La nafiyah lil jinsnya digunakan dalam jumlah yang ismiyah saja. Contoh, laisa tafluna iman. Anak itu bukan sedang tidur. Contoh kedua itu la rajula fil baiti. Tidak ada seorang pun lelaki di dalam rumah. Terus yang ke-8, kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan laisa. Yang pertama itu menjadikan khobar laisa dalam bentuk marfu, seharusnya itu mansub. Terus yang kedua itu mengira laisa biar digunakan dalam bentuk mudhari, atau sekarang padahal tidak ada bentuk mudhari dari laisa. Terus yang ketiga menggunakan isim dan khobar tanpa memperhatikan i'rabnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang laisa. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri, dan saya juga masih harus banyak belajar mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.